Majelis Tabligh Aisyah, sampaikan ajaran Islam berkemajuan, bersumber Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Shadaqallahul azim. Al-ayah kama batu. Ibunda Hajah Hindun selaku senior Aisyah yang ada di Kudus, Ibu Hajah Istiqomah, Ibu Hajah Fatona, Ibu Hajah Rohmah, Ibu Hajah Khosifah dereng kanuan dereng sepuhan. Yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan, dan ibu-ibu Aisyah se-Kabupaten Kudus, dari pimpinan daerah Aisyah, pimpinan cabang Aisyah, dan pimpinan ranting Aisyah se-Kabupaten Kudus yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan, dan insya Allah semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, masyukurillah, pada kesempatan siang yang agak dingin-dingin ini, tapi empuk ya rasanya ya Bu, kita semuanya dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara online tanpa menggunakan masker ya, dan masker mungkin baru kondisi kurang fit ya Bu. Kita semuanya ini adalah hamba Allah yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hati itu tergerak untuk mengikuti kebaikan, mengikuti amal soleh, yaitu mengikuti kajian, mengikuti pengajian Aisyah yang dimotori oleh pimpinan daerah Aisyah, Majelis Tabligh dan Kekajian, yaitu Ibu Hajah Suli. Tepuk tangan untuk Ibu Hajah Suli. Alhamdulillah, ibu-ibu memang luar biasa. Yang hadir tadi disampaikan kurang lebih 1.200, imbang dengan Banjarnegara Bu. Saya sering ke Banjarnegara sudah 5 kali, sampai saya di Jaya 12 itu Bu. Pulang dari Banjarnegara, supaya saya ngamuk makan, langsung saya kena disbor. Berpulang kali ngambil sentet di Jaya 12, jadi Jaya 8. Jadi wajah saya sudah penuh jahitan. Tetapi tidak apa-apa, yang penting semangat. Ya tahu Bu, kalau Bu itu tadi mengatakan bully, saya kok gemuk, mahrifah roh jenawir. Sekarang saya satu lagi setengah tua lagi hidup-hidup, tambah satu lagi setengah tua pengen gede. Yang penting STN setengah tua ini saya kencang ya Bu, kencang imane, kencang awake, kencang semangate. Kata dulu ya Ibu-ibu sedaya ingkang tansah menghormati, bahasanya campuran nggih Bu, nek campur enak, nek mboten campur es teh kurang enak. Kata nggih Bu. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau adalah sebagai uswah hasanah kita. Kita sebagai umatnya selalu mencontoh, meniru, dan meneladani semua apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah, baik dari ucapan, perbuatan, dan sikap kita sehari-hari.
insya Allah kita akan jadi umat yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, yaitu bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, sebelum kami berbicara panjang lebar, saya tak bertanya pada ibu-ibu. Nanti jawabannya bagaimana keadaan ibu-ibu yang sini baik, sini alhamdulillah, bersama Allahu Akbar. Semangat ya, ya, kata berdiri. Bagaimana keadaan ibu-ibu? Baik, alhamdulillah, Allahu Akbar. Semangat apa ya? Ulang ya. Baik, alhamdulillah, Allahu Akbar. Semangat. Bagaimana keadaan ibu-ibu? Baik, Allahu Akbar. Aisyah Kudus, oke. Aisyah Kudus, hebat. Aisyah Kudus, luar biasa. Luar biasa ini Mbak Dewi tepuk tangan. Kita senang-senang aja ngaji rasa susah. Aisyah Kudus, oke. Aisyah Kudus, Aisyah Kudus. Tepuk tangan ibu-ibu. Alhamdulillah, ini adalah dari ibu senior kita yang luar biasa, sehingga ibu-ibu Aisyah Kudus semakin semangat. Kata dia, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ditimbali oleh Ibu Aisyah dari Kudus dalam rangka take and give, saling memberi dan saling menerima. Bukan berarti saya yang pintar, tidak, saya ini bodoh Bu. Yang pintar hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami semua kesini yang pertama adalah silaturahim, dan ini apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua Majelis Takfir dan Pengajian, ini adalah perdana pengajian yang periode ini, kata dia Anjang Sana Aisyah se-Kabupaten Kudus, luar biasa. Ibu-ibu memang semangatnya untuk beramal soleh, untuk mencari ilmu luar biasa, insya Allah banyak manfaatnya. Ibu-ibu, di dalam sebuah hadis disebutkan, man ahabba ay bersamalahu bi rizqihi wa yumsa'alahu bi atarihi fal yasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahim. Inilah wujud dari sambung silaturahim. Kita bisa bertemu, bertatap muka. Insya Allah ibu-ibu sehat semua, ibu-ibu sehat. Ini adalah nikmat yang agung. As-sihhatu nikmatul kubra. Sehat adalah nikmat yang agung, nikmat yang luar biasa. Inilah yang harus kita syukuri ibu. Dengan sehat jenengan bisa rawuh ke sini. Dengan sehat jenengan bisa sholat dengan sempurna. Jenengan sehat nanti sebentar lagi bisa melaksanakan ibadah suci di bulan Ramadan dengan sempurna. Bisa melaksanakan puasa selama 1 bulan karena sehat. Dan insya Allah ibu-ibu, dengan sehat ini insya Allah kita beraktivitas dalam rangka untuk beramal soleh. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajari panjenengan, wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah itu niscaya mensyukuri dirinya sendiri, dan barang siapa yang kufur kepada Allah, Allah masih maha kaya lagi maha terpuji. Dengan syukur itu bahwa EDP untuk Gusti Allah, tapi untuk diri kita sendiri. Yang mendapat pahala juga itu sendiri. Dan insya Allah orang yang mensyukuri nikmat Allah, insya Allah akan ditambah nikmatnya oleh Allah. Wa in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid.
Jika kalian bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmate panjenengan sehat terus, awet muda. Bidun ini awet muda Bu. Jadi bidun mau nambah Bu 79. Nih ijek kaya saya tahun. Kapan untuk bidun? Bidun itu masih muda. Itu bersama dengan yang tua Bu. Ibu Rahman ini Bu, iya muda. Makanya Bu Rahman ini ya semangat terus. Nah, apalagi dekatnya itu masih kecil, masih ikut-ikut. Ini ketua media yang baru. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Jadi kalau panjenengan pengen sehat, rezeki ini melimpah. Rezeki itu tidak hanya uang, tidak hanya materi, termasuk sehat itu rezeki dari Allah. Punya keluarga sakinah rezeki dari Allah. Mempunyai anak yang soleh-solehah rezeki dari Allah. Itu rezeki Bu. Mempunyai teman yang baik, semuanya baik itu adalah rezeki dari Allah. Jadi tidak hanya melulu materi saja itu, tetapi ini termasuk rezeki dari Allah. Dan insya Allah orang yang senang silaturahim, senang ngaji, awet dan kalau ini pun saya kan 10 tahun Bu, ini belum panggil ketua karena saya itu senang kemana-mana. Besok tanggal 2 saya di Sukoharjo Solo dalam rangka pengajian resmian gedung dakwah. Kita tanggal gedung dakwah SNP di Solo itu saya tanggal 2. Ya alhamdulillah. Ingatan pulang di sana cepet Bu. Dia tahu ibu terus semangat. Wong orang semangat, ibu orang mari. Dia semangat cepat mari. Kalau tidak sakit, ya semangat tetap ngaji. Dalam kondisi apapun tetap ngaji. Karena ngaji adalah wajib untuk ilmu minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu dimulai dari goyang sampai goyang tangan. Dan ini adalah wujud silaturahim. Wujud daripada panjenengan diberi sehat oleh Allah, bersyukur-syukurnya termasuk ngaji. Kata Ibu Pramila, apa yang disampaikan Ibu Ketua Majelis Taklim dan Pengajian lanjutkan, teruskan. Kata Ibu, alhamdulillah. Saya punya visi Bu, nanti rasa sepanjang pergi ke pasar naik sepeda, membeli lilin dan Sumatmi. Kalau Anda ingin berbahagia, lanjutkan silaturahmi. Lanjutkan silaturahmi. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ibu-ibu memakai seragam Aisyah semuanya ini. Dengan jadi kenal Aisyah nama bukan jenengan. Aisyah itu apa? Aisyah itu apa itu? Makanan? Apa? Aisyah itu apa? Ini seragam Aisyah. Aisyah adalah organisasi pertemuan Islam dari Persyarikatan Muhammadiyah yang bergerak di bidang dakwah amar ma'ruf nahi anil munkar, yang bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah Al-Maqbulah dalam rangka mewujudkan Islam yang sebenar-benarnya. Itu Aisyah. Aisyah itu diambil dari salah satu nama istri Rasulullah, namanya Siti Aisyah. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Bunyai Ahmad Dahlan itu terinspirasi dari salah satu istri Rasul yang cantik, yang pintar. Ribuan hadis itu apal, dan apal berapa hadis dulu? Oke, buku jualan. Karena apa? Karena Aisyah itu orangnya cerdas, pintar, jalwali pas seberapa nama, gaul. Kita sebagai ibu Aisyah, karena terinspirasi dari Siti Aisyah, yang niatnya adalah yang nisbah dari Siti Aisyah. Pramila Aisyah ini adalah pengikut Siti Aisyah. Kalau Muhammadiyah yaknya yang nisbah dari Muhammad, sehingga menjadi pengikut Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu
alaihi wasallam. Itu Aisyah. Niki nembe miladnya Aisyah. Miladnya berapa Bu? Dan yang ngabal ya. Aisyah lahir tanggal berapa? Ayo, jajaran pimpinan. Aisyah lahir tanggal 27 Rajab tahun 1335 Hijriah. Yang sekarang ini sudah milad yang ke-110 Hijriah. Yang miladiannya tanggal 19 Mei tahun 1917, yaitu sudah 107 tahun. Sudah sangat dewasa Aisyah. Wong nggih foto-foto, maka nggih sehingga kita milad Aisyah dalam rangka apa Bu? Meningkatkan intensi kita, meningkatkan semangat kita. Rawe-rawe lantas, malam-malam kita tepuk dadaku, rontok jantungmu. Itu Aisyah. Semangat Aisyah. Semangat Aisyah. Alhamdulillah. Ya, itulah Aisyah itu. Aisyah lahir, ya, ini terinspirasi dari Al-Quran surat An-Nahl ayat 97. Ada yang hafal Ibu Aisyah? Ada yang hafal? Ibu ada yang hafal? Nggih, pun kalau ingetin nggih, kok apa-apa iki. Nggih, ketua cabang keluaran kudu apa? Kudu ada RT. Kita Bu, belikan Bu. Bu Eni belikan Bu. Oh, maka kudu ada RT karena itu disambung bagus. Ini saya ingatkan ya Bu ya. Ini dasar berdirinya Aisyah. Kalau pakai di tentang informasi macam-macam kalau campur. Ini kita Aisyah dulu karena saya melihat ibu banyak yang memakai Aisyah supaya ibu paham Aisyah sehingga mantap melo Aisyah. Walau banyak rintangan, banyak gangguan, itu banyak asli Aisyah loh Bu. Saya ini adalah dari tokoh Fatayat. Bapak saya tokoh Najin. Tapi karena saya mendapatkan suami Muhammadiyah dari pandangan mata turunnya hati. Sapu tangan berbelah dua karena pandangan jatuh. Dan yang keluar ini berarti beli. Dan itu terus belajar keasiaan, belajar Muhammadiyah, mantap-mantap melo Aisyah. Saya tidak hanya dilatih di cabang, bahkan di wilayah wakil ketua Aisyah wilayah Jawa Tengah. Monggo pengajian untuk kemana-mana. Negeri Ceporong, itu beda tanggal 12 Mei ikut IBA ini. Ikut hijau katanya juga. Ya alhamdulillah ya. Yang penting ilmunya bermanfaat. Karena besok itu Bu, kalau ilmunya nggak bermanfaat, rugi kita punya ilmu. Walaupun ilmu saya hanya sedikit, saya belajar agama itu dari MI, MTS, PGA, dan S1 lain, S2 di UNS. Jadi ilmu sedikit, alhamdulillah bisa saya keluarkan pada yang lain. Karena besok kalau kita sudah mati, semuanya ditinggal. Yang di bawah hanya 3. Dan yang di bawah 3 Bu. Ida mantanku agama ikut rahman ila insarasin. Sodakoten jariyatin au ilmin itu apa upingin obalatik solihin dan ulang. Apabila manusia mati tinggal dunia, semuanya ditinggal, jabatan ditinggal, pangkat ditinggal, semuanya ditinggal. Yang di bawahnya 3. Yang pertama adalah sodakoh jenengan, infak jenengan, itu yang di bawah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. 2 ilmu jadi 5, oke. Bukan ada yang lain supaya bermanfaat. Yang ketiga adalah anak yang solih, yang solihah, yang bisa mendoakan kepada kedua orang tuanya, baik hidup maupun sudah meninggal. Itulah aset kita yang tetap dalam usia nanti. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti berapa jam Bu? 4 jam. Kalau ini 5 jam 4 Bu. Memang saya itu, saya ngaji di badan negara itu sampai malam Bu.
Jadi mulai jam 1 teh itu sampai asar dilanjutkan dengan jawab sampai jam 5 langsung sampai pulang. Itu semua tidak ada yang nonton belas. Tapi kenapa kecil pada udah kan? Konsak dobelin atau kegiatan kabel. Siap Ibu? Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Aisyah dasar berdirinya kalau Muhammadiyah sholat Al-Quran menapal wal kabel minggu bersama kabel. Aisyah berdiri yaitu berdasarkan Al-Quran surat An-Nahl 97. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man 'amila shalihan, barang siapa yang beramal soleh, pindah karir dari jenis laki-laki atau jenis perempuan, dan dia dalam keadaan beriman, lanang wedok beramal soleh beriman, maka janji Allah itu falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik dengan dunia itu bahagia karena beramal soleh. Dan masuk di Aisyah niatnya amal soleh. Aisyah adalah ladang beramal soleh, ngaji amal soleh, membantu pada anak yatim, fakir, miskin, amal soleh. Dengan ngaji juga beramal soleh. Semuanya diniati amal soleh. Itu di dunia ini enak kacangnya kayak ketemu bulan buyut. Jadi kalau kacanya jodoh nos biar butuh itu saudara Bu. Tabassum kami wajhi akhika saudara. Senyummu untuk saudara adalah saudara. Kalau panggil kalian buyut dengan saudara kau ini Bu. Buyut ramal awal muda karena PP ini perlu olahraganya adalah senyum. Nah orang tahu senyum akibatnya apa? Itulah pindu. PP telas. Fotonya kelas begini, mata nanggung. Kalau kau belum fotonya kelas ujung-ujung apa nih? Jadi begini kau terus belum power. Sering dulu boten, rasa pesel-peselan, kita belum. Sering dulu bukan luar biasa. Kata gitu ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan besok di akhirat juga akan mendapatkan pahala. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan Allah akan memberikan pahala yang banyak sesuai dengan apa yang mereka kerjakan ketika hidup di dunia. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah tempat menanam. Menanamnya apa? Menanam bagus, nanti di akhirat akan mendapatkan pahala surga. Tapi kalau menanamnya jelek, jahat, maksiat, yang didapat adalah neraka. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat walaupun hanya sekecil apapun, sekecil atom, maka Allah akan memberikan pahala. Dan barang siapa yang berbuat jelek, jahat, maksiat sekecil biji zarah, juga akan mendapatkan yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi sekali lagi ini adalah sekaligus milad Aisyah, ya milad Aisyah, tapi besok lebaran katanya besok nanti ada milad Aisyah yang ke-110. Ini pengajian 3 bulanan dalam rangka menyongsong bulan suci Ramadan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai umat Islam yang beriman, warga Aisyah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beberapa panggilan. Panggilan yang pertama adalah masuk Islam secara kafah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 208 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim.
udkhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Masuklah kamu sekalian di dalam Islam secara sempurna. Apa itu sempurna? Lengkap, komprehensif. Dan janganlah kalian mengikuti syaitan, karena syaitan adalah musuh yang paling nyata. Syaitan itu benar mati-mati Bu, dimulai dari zaman Adam sampai sekarang tidak mati. Kayak manusia mati, tapi syaitan itu benar mati. Rami loh ibu, setan selalu menggoda dan menggoda manusia ke arah muka, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, bahkan sampai peredaran darah manusia setan itu bisa masuk. Inna syaitan naya jadi ini yang ada macam-macam. Setan bisa masuk ke dalam darah manusia. Nah ibu sakit betul, betul sakit karena ibu ini bangsa kasar. Kalau setan itu bangsa halus gitu. Kemudian gitu ya, Rasulullah kita harus waspada dan berhati-hati. Kita selalu minta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang tertutup, syaitan yang selalu menjerumuskan kita, yaitu ke dalam jurang kesengsaraan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sempurnanya Islam itu apa? Yang pertama, akidahnya lurus. Dengan hanya menyembah kepada Allah, jangan kepada yang lain, meminta hanya kepada Allah. Allah katakanlah bahwa Allah itu esa. Esa dengan satu sama betul. Esa dengan satu sama betul. Kok sami betul. Betul sami kalau esa itu tidak terbilang, tapi satu dua terbilang. Allah itu esa. Allah somad, Allah kamu minta jalan dengan Gusti Allah, curhat dengan Gusti Allah. Lam yalid tidak berputar, walam yulad dan tidak diputrakan, walam yang lahu kufuwan ahad dan tiada pengasan. Ibu ini lebih dapur saudara saya, ibu yang dirahmati Allah. Ini ya. Alhamdulillah Ibu, Neil Armstrong dan Edwin Aldrin setelah mempelajari surat Al-Rahman ayat 33 mantep melu agama Islam. Karena barang siapa yang tidak memeluk Islam besok di akhirat akan rugi dunia atau rugi akhirat gagalin kelompok. Wa mayyab dari wairal islami dina malayu minhu wa bil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka dia di akhirat akan rugi. Kata gitu ya, dengan mantap melu agama Islam lewat organisasi AIC. Jadi organisasi itu hanyalah sebagai jalan menuju kepada Islam yang sempurna. Dengan masuk di Asia ini adalah dalam rangka menegakkan agama Islam ini adalah kalimatillah, bukan karena yang lain, dalam beramal soleh, dengan jadi anggota beramal soleh di Asia. Jadi jajaran pimpinan di ranting, di cabang, di daerah dalam rangka beramal soleh. Dengan melu Asia, insya Allah dengan surga, dengan sudah beriman dan beramal soleh, pahalanya surga. Mantap Bu, mantap saya itu. Di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 107. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan menempati surga Firdaus sebagai tempat tinggal selama-lamanya. Dengan yang sombeng, surga Firdaus kan bebas. Rami lonjakan kudu mantep madep melu Asia. Lewat
wis takbir dan pengajian ngajine. Nanti nggih Bu nggih, yo ngaji Al-Qur'an, yo ngaji mendengarkan, yo ngaji nek YouTube, yo ngaji nek WA, ngaji di mana saja berada monggo. Yang penting bermanfaat. Itulah ibu yang akan kita bawa besok di akhirat nanti. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pertama masalah akidah lurus. Yang kedua, kita masuk Islam secara sempurna, yaitu ibadah kita sesuai dengan ibadah Rasul. Ibu panjenengan beribadah sing dicontoh sinten? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengajarkan sholat wajib 5 waktu. Sholat sunnah banyak sekali, di antaranya nanti ada sholat sunnah lail. Kalau bulan Ramadan namanya sholat tarawih. Berapa rakaat di sini Bu? 11. Di ono sing 23. Sing 11 itu mencontoh Rasul. Rasul itu sholat tarawih, sholat yang lail itu 11 rakaat. Maka nayajidu di Ramadan walau diwali kita kasyarutan. Rasulullah itu sholat malam di bulan Ramadan atau di luar Ramadan 11 rakaat. Sholat yang lain atau sholat Ramadan, sholat tarawih nek waktu Ramadan namanya tarawih, nek di luar yang lain waktunya itu di awal malam dan sholat isya, di tengah malam jam 12, jam 1, jam 2, di sepertiga malam jam setengah 3 sampai menjelang sholat subuh. Nonton Ibu. Rasulullah yang 23 itu adalah sahabat yang hidup di zamannya Umar. Boleh. Kemudian ada yang 37 rakaat, itu adalah sahabat Umar bin Abdul Aziz di Mekah Madinah. Dengan sholat tarawih 37 rakaat, bisa namanya bolak-balik. Maka lebur, betul. Kita Bu berat, karena ini setiap hari. Betul, namun sedina kok. Nah itu ibu. Jadi sholatnya mengikuti sholatnya Rasul. Di dalam kita berakhlak juga mengikuti akhlak Rasul. Akhlak Rasulullah itu lemah lembut, ratau namukan. Kita Bu, ratau sensitif. Sensitif itu tegangan tinggi. Kalau kancanya ramah-ramah, lapang dada, itu akhlak Rasulullah Bu. Akhlak Rasulullah seperti itu, tidak pendendam, dengan siapa saja baik, tidak sombong. Walaupun dia kaya tidak sombong karena kekayaannya, walaupun dia cantik tidak sombong karena kecantikannya. Kalau supaya PKB tidak membeda-bedakan, Allah itu tidak menilai orang nilai diukur-ukurasi apa boten. Orang menilai jabatanmu, orang menilai kekayaan kita, yang dinilai Allah dari kita dan amal kita. Inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum wala ila amalikum wala yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Jadi sing rawe rasa susah, sing rumane ra kantel-kantel rasa susah. Sing gebrot kados kula rasa susah. Soben relasi dhewe kita Bu, sing awake rada ireng rasa susah. Nek pengen kuning angel ibadah amal soleh soben teng swarga awake kuning dhewe Bu. Sing ora iso basa Arab soben teng mriko tengene surga jenenge masuk surga iso basa Arab dhewe. Paham Ibu? Payung ya ora paham lama. Kelas tuh kelas kan harus kamu lama nanti jam 4 sedikit ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi di dalam kita masuk Islam secara tanpa sempurna, dalam apa saja mengikuti ajaran Islam, sehingga kita masuk Islam adalah apa kata dia punya. Kemudian panggilan yang kedua adalah panggilan sholat. Ini sholat, dirikanlah sholat. Dirikanlah sholat. Mendirikan sholat dengan melakukan sholat sama betul Bu. Sami betul. Betul. Mendirikan ini pun. Mendirikan itu jenenge sholat sesuai dengan waktunya. Sholat itu alamat kia jenengan praktek ini. Mendirikan sholat hanya sekedar membutuhkan sholat.
Rasulullah SAW menerima perintah sholat waktu langsung bertemu Allah di Sidratul Muntaha. Jadi itu ada langit salah satu. Langit itu langit dunia yang terlihat ini Bu. Nanti ada langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Merdeka Sidratul Muntaha. Rasulullah langsung bertemu Allah di Mustawa, di singgasananya Allah, tanpa didampingi malaikat Jibril, menerima panggilan sholat 5 waktu yang nanti dilanjutkan oleh umatnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah orang yang melaksanakan sholat insya Allah akan bahagia. Itu panggilan Allah. Karena apa? Sholat itu adalah yang pertama dan utama akan dihisab oleh Allah besok di hari kiamat. Inna awwal ma yuhasabu bil abdi yaumil qiyamah sholat. Fa in sholahat sa'iru amalihi wa in fasadat sa'iru amalihi. Di besok yang dihitung dihisab oleh Allah adalah sholat kita. Sehingga sholat kita itu adalah sholu kama ra'aitum usolli, sholatlah sebagaimana aku melakukan sholat. Tapi itu gak usah nanti masih nganggur usolli monggo. Menurut Imam Syafi'i itu sunnah. Kalau kita kan gak usah Allah Akbar, kan itu ya rupiahnya di dalam hati. Kita mempunyai cara sendiri-sendiri, tetapi yang jelas adalah mengikuti Rasulullah. Kemudian ada tayamum, kalau tidak ada air, kalau dalam kondisi sakit parah, boleh tayamum. Sholat kita mengikuti sunnah dari Rasulullah SAW. Kemudian panggilan yang keempat adalah panggilan puasa. Kita melaksanakan ibadah itu karena ada panggilan. Di dalam Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 183. Ada yang tahu Ibu? Monggo. Siapa yang bisa dari cabang, dari rantai, hebatnya apa? Tak acung jempol. Ada yang tahu dari cabang, dari rantai, monggo. Ya. Tepuk tangan untuk Ibu dari cabang mana Ibu? Kalimumu luar biasa. Ditingkatkan nggih ngajine nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil oleh Allah adalah orang beriman. Kenapa tidak Islam? Bedanya Islam kalau iman apa Bu? Kalau iman masih Islam, tapi Islam belum tentu iman. Pak Hamka mengatakan, kalau kamu ingin melihat orang Islam, lihatlah pada sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Yang masjid di lapangan wirang-wirang. Tetapi kalau ingin melihat orang iman, lihatlah pada saat sholat subuh. Berapa lari itu? Orang iman. Yang banyak itu Bu mengatakan Islam hanya KTP. Jadi ngapain Islam kok namun KTP ini? Sing oleh sembahyang bakal rugi awalnya. Rugi Bu, ya Bu, ya. Islam KTP. Sehingga banyak sekali orang-orang korupsi, orang berbuat jahat. Ini Islam yang wong, ini Islam ragilem poso, katanya militan dan sebagainya. Itu namanya Islam KTP. Insya Allah ibu-ibu Aisyah semuanya Islam yang mukminah.
Jadi tingkatannya orang beragama Islam, pertama non muslim masuk Islam menjadi muslim, kemudian meningkat lagi menjadi mukmin, meningkat lagi menjadi muhsin, orang yang berbuat baik, meningkat lagi menjadi orang yang mukhlis, dan yang paling teratas tertinggi adalah muttaqin. Yang dipanggil oleh Allah adalah orang yang beriman. Dipanggil untuk apa? Kutiba alaikum, yaitu diwajibkan alaikum atas kamu sekalian asyamu berpuasa. Jadi Pulau Panjenengan Sami dipanggil oleh Allah dalam rangka untuk melaksanakan ibadah puasa. Insya Allah sudah ada maklumat tanggal 11 Maret di dalam penentuan awal puasa dan akhir Ramadan atau tanggal 1 Syawal. Kita mengenal 3 metode. Yang pertama adalah dengan melihat bulan, sumuli ru'yatihi wa nilu ru'yatihi. Berpuasalah kamu karena melihat bulan dan berbukalah kamu ketika melihat bulan. Saat itu belum ada ilmu kontemporer, ilmu modern belum ada. Di zaman Rasul belum ada, sehingga ada anak kecil lalu-lalu Rasul, saya melihat bulan di mana? Dilihat, saya gila, ini baru puasa. Kemudian yang kedua, apabila terjadi mendung dan terlihat mataharinya, maka fakmilu data sya'bana talasina, yaitu disuruh menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Terjadi petang mendung. Kemudian yang ketiga adalah fakdulan, perkirakanlah. Inilah yang dipakai oleh Muhammadiyah memperkirakan bulan dengan menggunakan ilmu falak yang dikenal dengan hisab hakiki. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, adanya kalender sekarang sudah ada 2025, 2026, 2007, itu kan memperkirakan bulan. Tetapi yang baik malah yang pakai misalkan ini hitungan, ibaratnya itu dengan dia anak bedo nikah, terus orangnya seminggu, terus dibawa ke dokter kandungan, dibawa di US, ini sudah hamil, walaupun belum terlihat, itu sudah dinyatakan hamil. Inilah yang dipakai dalam menentukan Muhammadiyah sebagai misalkan ini seperti itu. Pakai rupiah bulan kita budi ketemu macam-macam itu. Yang penting sudah di atas hukum, itu yang seperti itu. Itu malah justru lebih mantap yang itu pakai hitungan. Tetapi ya terserahlah monggo seperti itu ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diperintahkan puasa itu Bu sebelum umat Kanjeng Nabi Muhammad zaman dulu, zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu sudah ada perintah puasa, tapi syariatnya berbeda-beda. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kita memperoleh derajat takwa. Karena takwa ini adalah derajat yang paling tinggi di dalam ajaran agama Islam. Dan bagaimana ibu-ibu Aisyah di dalam mempersiapkan tarhib di bulan Ramadan? Yang pertama adalah dari faktor mental. Mental itu ditata. Jangan sampai ada mental nek poso kudune mangane enak-enak. Ampun nggih, Bu. Wong kaya esuk nanti sore kok mangane kok gorengan pindang. Nggih, ono pola siji jalo es degan, siji es kelapa, siji es ini itu udah besar. Anaknya dikumpulkan nek poso dikandani. Ya poso dulu, istilahnya briefing. Ayo saiki piye? Apa yang harus kita komitmenkan? Ngapal Quran, mau baca Quran, berapa juz kamu? Saya 3 juz, saya 5 juz, saya 30 juz. Seperti itu komitmen.
makannya sederhana ya, karena puasa itu tidak makan berlebihan, justru kita harus cara sederhana. Itu mental di kesehatan. Bodoh orang tuanya, pakaian baru, sembarang dengan baru, nek hijau juga begitu. Bujune sijiae mantep-mantep melu bojo. Maka nunggu sijiae dan sakake siji mawon. Mantep tuh bojone tuh dirumati, nggih. Nom dirumati, tuwa dirumati, tuwe ya dirumati. Nggih, aja nganti ra dirumati. Kudu cintanya cinta yang betul-betul. Insya Allah nanti akan bersama di surga. Betul Bu, ya. Dalam kondisi apapun, tidak nanti makatus solihah Bu. Makatus solihah itu Bu, kalau dibesakan dalam hati menyenangkan hati. Ya, menyenangkan hati dalam kondisi apapun. Coba menyenangkan hati, tak perlu sakit kok. Apa di manca, betul Bu. Manca sampai itu. Tuh. Kalau diperintah ya siap, pokok siap, diperintah sampai nenek juga tentu, tapi dengan kemampuan dulu. Dan apabila ditinggal oleh suami, wa idza ghibta anha hafidat sekali maliha wa nafsiha. Ketika suami kerja di luar negeri, dalam negeri harus bisa menjaga diri dan harta benda suami. Idza nadarta sabarka ilaiha wa idza amantaha atmaska wa idza ghibta anha hafidat sekali maliha wa nafsiha. Itu makna solihah. Ini Bu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tarhib atau persiapan yang pertama adalah itu. Kemudian yang kedua adalah persiapan spiritual. Ibu sudah bisa bilangnya Bu, memperbanyak doa. Ayo bareng. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ulangi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma ya Allah barik lana, berkailah kami ya Allah fi Rajab di bulan Rajab wa Sya'bana dan bulan Sya'ban wa ballighna Ramadan, dan lanjutkanlah sampai bulan Ramadan. Bulan Rajab adalah bulan menanam, bulan Sya'ban bulan menyiram, dan bulan Ramadan adalah bulan panen pahala bulan Ramadan itu. Dan ibu di dalam mempersiapkan spiritual, ibu memperbanyak zikir kepada Allah. Ada zikir yang paling ringan, kalimatani hobi patani sakilatani bil mizan habibatani ila rahmat. Ada dua kalimat yang mudah diucapkan, enteng diucapkan, bisa memberatkan timbangan dan bisa dicintai oleh Allah. Bacaan apa Ibu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu Ibu, itu enteng diucapkan dan bisa memberatkan timbangan besok di hari akhirat, dan juga dicintai oleh Allah. Bersolat wajib minimal 3 dengan membaca itu, insya Allah bisa mengantarkan ke surga. Ibu ya, ibu membaca, memperbanyak pikir pada Allah. Tuh pada waktu itu tidak haji, dikala ibu mengunjungi Ka'bah 7 kali, Subhanallah bareng, walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha
Rabbiyil Azim. Itu persiapan spiritual. Ibu membaca ayat kursi hafal, Bu. Ayo baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wal ardh. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Baca syaitul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika mastaqtu wa a'udzu bika min syarri ma sanatu abu laka bi ni'matika alayya wa abu laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu istighfar yang paling tinggi. Istighfar biasa astagfirullahaladzim. Istighfar terpanjang astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Memperbanyak spiritual kita. Ya, ada yang puasa sunnah, sholat sunnah, monggo. Kemudian yang ketiga adalah persiapan dengan senang nama boten, Bu. Bulan suci Ramadan masuknya. Senang bisik. Dalam sebuah hadis dikatakan man fariha bi dukhuli Ramadan haraman jasadahu finnar. Barang siapa yang merasa bergembira masuknya bulan suci Ramadan, Allah mengharapkan jasadnya masuk neraka. Iku lagi seneng. Ondek-ondek ngeten Bu. Ramadan. Ngadikan tuh. Ramadan bulan yang mulia, puasa kita sambut bergembira, sabar hati, lapang dada, miskin kaya tak berbeda. Tuhan anak TK itu bukan TK loh. Kita TK senang atau tuh dinyanyiin apa gitu. Sabar hati, lapang dada, miskin kaya tak berbeda. Itu semua itu biasa. Kemudian persiapan yang berikutnya adalah persiapan fikriyah ilmu puasa. Dengan harus tahu ilmunya. Orang yang beribadah beramal soleh tanpa ilmu maka tidak diterima oleh Allah ibadahnya. Poso karo sholat sami mboten bu ilmune, mboten sami ya sholat Allahu Akbar. Kemudian ada doa iftitah, ada ruku, ada sujud, ada iktidal, ada tahiyat. Poso wonten mboten wonten, haji wonten mboten. Haji kutawaf, sa'i, kita buta halul, balang jumroh, akobah, balang jumlah pulau, akobah. Nah itu kalau haji, umroh, puasa beda. Apa itu puasa? Puasa itu menahan makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat. Orang niat orang puasa. Ada sunnahnya diantaranya adalah sholat tarawih, menyegerakan berbuka puasa, mengakhirkan sahur, membaca Al-Quran, kita butuh memberikan sedekah. Kemudian itikaf, di sini ada itikaf Bu, bagus kalau ada itikaf itu bisa itikaf, itu sunnahnya puasa. Kemudian ada rukunnya puasa, rukunnya itu niat. Dan juga meninggalkan hal-hal yang dilarang berpuasa. Nang sabtu deh puasa. Bukan nang sabtu. Tidak boleh. Jenengan puasa nang sekarang, itu pahalanya hilang.
kam min sholimin laisa lahu min siyamihi illa ju'wal nos. Banyak sekali orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Nanti gitu ya. Jadi itu ada ilmunya. Oke, kalian usuli mawar yang akan menjelaskan ilmunya puasa. Oke, makna dari habis saya tambah 5 menit. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah, kemudian juga yang perlu kita persiapkan adalah visi kita harus sehat. Dan ada gangguan cek up di rumah sakit, cek up di puskesmas, cek up di rumah sakit Asia. Oke, diperiksa ke awak ini, kita diperiksa ke jenengan tiba-tiba loro, akhirnya puasanya tidak sempurna. Oke, nanti ibu itu puasa. Kemudian panggilan yang keempat adalah panggilan mati. Semua manusia itu bakal mati. Dengan ini adalah calon mati. Camat simatupang calon mati siang malam tunggu panggilan. Panggilannya orang mesti tua, sing nom mati pantes, sing cilik mati pantes. Jadi yang namanya mati tidak mengenal umur, tidak mengenal jabatan, tidak mengenal status sosial. Kalau sudah waktunya mati-mati, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastakhirun. Apabila ajal sudah sampai, maka tidak bisa diundur maupun ditambah walau hanya satu saat. Ilingon dina timbalan ikan moho poso yen wis tutup wanci ajale gelem ra gelem kudu nek mati ora apa dunya tinggal kabeh sembarang tinggal kabeh sing digawa namung amal saleh. Saku mati dudu bondo dudu dunya ananging amal ibadah kudu disiapkan. Ngaten nggih. Terus keluaran panjenengan sami dalam rangka mempersiapkan untuk kematian ibu ini harus selalu beribadah dan beramal sholih, baik ibadah madhah maupun ibadah ghair madhah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sudah lebih jam 4. Ini saya buka dialog pertanyaan atau cukup Bu? Cukup? Paham sedaya? Paham sedaya? Alhamdulillah luar biasa. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, nanti dari perjalanan jam 4 Lampung dengan ibadah Bogor, persiapan ini jam itu untuk keluarga, saya kira cukup. Mengenai wonten anggap keluarga kira mengenai wonten penggalih para sani, kaulan pun akunipun samudra para sani. Untuk 4 malaikat Rasulullah mailapan kaulan pun langsung sulit. Moga ibu kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diberi istiqomah dalam beribadah dan sewaktu-waktu dipanggil Allah menjadi husnul khatimah. Keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita menjadi anak yang solih dan solihah. Kita diberi rezeki yang berkah sehingga ibu bisa melaksanakan haji dan umrah di Mekah dan di Madinah. Kalau kita mau doa dengan amin ini A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-mauti. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma hassin akhlaqana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa ilal khairi qaribna wa ilal syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid-din wad dunya wal akhirah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rahman ya rahim ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.